Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, para atulab talibat, para siswa dan siswi, para peserta didik kelas 11 rahimakumullah yang berbahagia, semoga semuanya diberikan kesehatan, sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bacakan suratul Fatihah agar Allah memberikan keberkahan untuk mapel tafsir kelas 11 yang insyaallah ini dimulai dari surat Al-Isra, surat Al-Isra. Semoga kita bisa mengikuti dengan baik, ya. Semoga kecuali itu Allah segera menghentikan bala yang berupa corona ini. Semoga kita besok bisa belajar secara tatap muka secara normal seperti sedia kala dalam keadaan sehat walafiat. Mari bersama ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dalam dalam mursalin wa ali kulli nasabi kulli nutabi kulli wal malaikatil muqarrabin wal awliya ila arifin alam alamin sufiyatil muhaqqiqin waz zuhad wal ambatin fasil muhaddithin al usuliyin wal mutakallimin wal fuqaha wal musannifin wasyuhada was salin hadrati masyayikhin wa syamdan sallallahu alaihi min hadha wa asatidina wa muallimina wa abaina wa ummahatina wa walidina wa ajdadina wa jaddadina wa dhil huquqi lil ladzina sabaquna bil iman min jami' ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan la hadrati Syekh Jalaluddin Al-Mahalli wa Syekh Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar Asyuti musannifai tafsir al-Jalalain وفر الله دربهم وستر عيوبهم ويعلي درجاتهم وعند عليهم بركاتهم وامطر علينا خلق كرامتهم ودخلنا الله من جنة النعيم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa anak-anak semuanya membuka surat Al-Isra lewat mushaf, lewat Al-Quran terjemah, lewat tafsir Jalalain, mencatat ya, lewat tulisan buku, memberikan makna akan lebih baik, atau mungkin bisa mengulang mendengarkannya berkali-kali dengan cara menyimpannya atau mendownloadnya bila mungkin. Bila ada hal yang perlu ditanyakan nanti bisa ditanyakan, bisa lewat WA atau bisa lewat cara yang lain, atau mungkin datang ke rumah bagi yang menghendaki. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Isra. Dalam kesempatan ini kita menerangkan surat Al-Isra untuk kelas 11. Itu surat yang ke-17. Surat Al-Isra adalah surat yang ke-17. Ini urutannya unik karena surat Al-Isra ini menjelaskan tentang peristiwa Isra. Yang di sana Isra Mi'raj itu Rasulullah menerima perintah sholat 5 waktu. Yang kalau kita hitung jumlah rakaat adalah 17 surat Al-Isra. Ini surat yang ke-17. Kebetulan sholatnya juga 17 rakaat. Surat Al-Isra ini adalah Makkiyah, artinya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, Makkiyah. Kecuali ayat wa in kadu la yaftinunaka ila akhirih, itu ayat yang ke-72 ya, sampai ayat yang ke-80 ya. Ayatnya jumlahnya 110 atau 111. Yang Makkiyah, yang Madaniyah hanya 8 ayat. Yang lain adalah Makkiyah. Artinya diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Sedangkan peristiwa Isra Mi'raj sendiri itu insyaallah kurang lebih ketika Rasulullah usia 51 tahun. Saya kira-kira 2 tahun kemudian atau 1 tahun kemudian Rasulullah hijrah ke Madinah.
Rasulullah hijrah ke Madinah dalam usia kurang lebih 53 tahun ya, 53 tahun. Jadi Rasulullah dakwah di Mekkah 13 tahun dan dakwah di Madinah 10 tahun. Sehingga secara keseluruhan Rasulullah dakwah ini 23 tahun, tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran mulai suratul Fatihah, Al-Baqarah dan seterusnya Allah mulai dengan basmalah, dengan Bismillahirrahmanirrahim. Berarti Bismillahirrahmanirrahim di dalam awal surat dalam Al-Quran ditulis sebanyak 113 kali. 113 kali. Di awal surat di 113 kali karena surat Al-Quran ada 114 surat. Sedangkan ada satu surat Baro atau surat Baro atau surat At-Taubah yang tidak ada basmalahnya. Berarti artinya yang lain ini harus dibaca ya, harus dibaca. Karena menurut ulama Syafi'iyah basmalah adalah bagian dari kalau di Fatihah jelas, kalau di lain Fatihah juga harus dibaca. Walaupun ada ulama yang mengatakan itu wajib atau tidak, tetapi dalam Fatihah ini wajib dibaca. Kalau tidak maka Fatihahnya tidak sah. Ini basmalah ulama Syafi'iyah seperti itu. Tetapi ada kemudian kalau dalam surat At-Taubah bagaimana hukumnya membaca basmalah? Di awal surat At-Taubah ulama ini berbeda pendapat. Ada yang mengatakan baca basmalah di awal surat At-Taubah hukumnya haram. Haram artinya tidak boleh. Ada yang mengatakan sekedar makruh, tidak sampai haram tapi makruh. Dan sebaiknya dibacakan apa? Dibacakan ta'awud. Boleh dibaca a'udzubillahi samil alimi minasyaitonir rajim. Boleh dibaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillah min hamazatis syayatin. A'udzubillahi min ayyahdurun. Atau yang lain. Atau a'udzubillahi minal kufri wan nifaqi wal fusuki ilahirihi. Jadi ta'awudnya boleh tidak harus satu macam, tapi yang jelas disunahkan ta'awud di awal dari surat Baroah. Alasannya apa? Sebagaimana firman Allah, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Ketika kau baca Al-Qur'an, maka mintalah perlindungan Allah dari godaan setan yang terkutuk. Artinya, setiap baca Al-Qur'an kita disunahkan baca basmalah. Kemudian ada basmalah yang ada di tengah surat. Tepatnya ada di surat An-Naml juz 19. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis. Tepatnya adalah isi surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis yang ada basmalahnya. Yaitu dalam firman Allah, "Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin." Bisa dibuka di juz 19 surat An-Naml. Kemudian ada basmalah tetapi bismillahirrahmanirrahim tidak utuh sebagaimana di awal surat ya. Bisa dibuka di juz 12 di surat Hud. Allah berfirman, "Wa qala rukabu fiha bismillahirrahmanirrahim" dalam bab imalah. Bismillahirrahmanirrahim inna rabbi laghafurur rahim. Wa hiya tajri bihim bi mawjin kal jibal wa nada nuhun ibnahu wa kana fi ma'zil ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin al-ayat. Ini sekilas tentang basmalah. Setiap hal yang penting disunahkan untuk diawali dengan basmalah. Satu, alasannya Al-Quran pakai basmalah. Rasulullah mengatakan ibda'u bima bada'allahu bih. Mulailah dengan apa yang Allah mulai. Kalau Allah mulai dengan basmalah dalam Al-Quran maka kita mulai. Rasulullah mengatakan dalam sebuah sabdanya, kullu amrin tibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa waqta awajdam. Kama qala Rasulullah, artinya segala sesuatu yang penting yang tidak dimulai dengan basmalah maka ibarat orang yang potong anggota tubuhnya. Artinya kurang sempurna, artinya kurang berkah. Maka semuanya dimulai dengan basmalah. Mengapa basmalah? Satu, ngalap berkah dengan bacaan basmalah. Yang kedua,
kita sekaligus ingat Allah, zikir kepada Allah dalam segala hal aktivitas kita. Yang ketiga, apapun yang kita lakukan tujuannya adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, artinya kita murni karena Allah, bukan karena siapapun. Maka yang kita sebut adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi menghilangkan rasa keakuan, rasa egoisme, interest pribadi dan lain sebagainya, karena kita langsung ingat Allah bahwa segala yang ada adalah dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Ya, kita tidak bisa menghindar dari maksiat ataupun melakukan taat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala, kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hurufnya 19. Hurufnya 19, 1 dan 9. Ini unik. Ya, angka 1 angka terkecil, angka 9 adalah angka terbesar. Itu unik ya. Mengapa unik? Ya, ketika diteliti lafal angka 19 ini unik banget. Mengapa unik banget? Sebagai simbol Allah yang Maha Esa. Dari mana kita tahu? Dari Allah Wahidun. Allah Wahidun, Allah adalah Maha Esa. Allah Wahidun. Wahidun itu Allah Wahid, Maha Esa. Itu kalau dihitung angka Wahidun itu akan ketemu 19. Wawunya 6, ya, wahidun, wawunya 6, alifnya 1, haknya 8, dalnya 4. Dijumlah 6, 1, 8, 15 tambah 4, berarti wahidun 19. Ini luar biasa. Jadi barang siapa ingat Allah yang wahid, yang Maha Esa, maka dia akan mendapatkan kejayaan, angka tertinggi, kemuliaan ya. Jadi ingat apa tujuan kita Allah yang satu, maka kita mendapatkan 9. 9 adalah angka tertinggi, kemuliaan kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Lafal bismillahirrahmanirrahim hurufnya 19, hurufnya 19. Ini kita langsung lanjut bahwa keunikan lafal bismillahirrahmanirrahim. Lafal ismi yang artinya nama di dalam Al-Qur'an disebutkan oleh Allah 19 kali. 19 kali 1. Ini uniknya semuanya angka 19 rumusnya. Lafal Allah di dalam Al-Qur'an disebutkan juga kelipatan 19, tepatnya 19 kali 142. Lafal Allah di dalam Al-Quran 19 kali 142. Kalau dijumlah sama dengan 2698. Silakan dijumlah, silakan dihitung sendiri ya, bisa lapor kalau tidak benar, insya Allah benar. Memang matematika itu pasti kalau urusan itu kali-kalian ini. Jadi lafal Allah di dalam Al-Quran disebutkan 19 kali 142. Jumlahnya 2698. Lafal Ar-Rahman ya, ini semuanya kelipatan 19. Ini uniknya. Jadi inilah Al-Qur'an yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun atau apapun. Kitab apapun tidak bisa, siapapun tidak bisa, ya. Jadi karena ini memang dari Allah Subhanahu wa taala. Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira gitu. Jadi ini Al-Qur'an. Jadi layak tu nabi selihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Tidak mampu manusia untuk menghadirkan sejenis Al-Qur'an. Walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Walaupun masing-masing dari mereka saling tolong-menolong, tidak akan mampu. Sebab ini mukjizat. Ar-Rahman, lafal Ar-Rahman ini dalam Al-Quran diulas kelipatan 19, tepatnya 19 kali 3. 19 kali 3 itu 57. 19 kali 3. Nah, kalau orang Jawa bilangnya maju, ya. Maju 57. 50 kali 57 19 kali 3. Ini Ar-Rahman. Yang paling banyak diulas di dalam surat Maryam kalau tidak salah ya, surat Maryam. Ini lafal Ar-Rahman. Kemudian lafal Ar-Rahim. Nah, ini kita menjelaskan bismillah agak panjang sedikit. Lafal Ar-Rahim ini juga kelipatan 19. Lafal Ar-Rahim di dalam Al-Qur'an disebut 6 kali 19. 6 kali 19. 19 kali 6, 2 kali lafal Ar-Rahman. Ar-Rahman 3 kali 19, lafal Ar-Rahim 6 kali 19. Artinya kalau 6 19 berarti 57 kali 2 sama dengan 114. Lafal Ar-Rahim di dalam Al-Quran disebutkan 114 kali. Mengapa 114? Ini untuk mengingat kita bahwa jumlah surat dalam Al-Quran juga 114, sama dengan lafal Ar-Rahim dalam Al-Quran. Ini uniknya kitab Allah, antiknya kitab Allah, mukjizat yang luar biasa. Maka di sini adalah al-i'jaz al-adad di dalam Al-Quran. Kemukjizatan dihitung dari masalah matematika alam semesta, matematika Al-Quran yang luar biasa ya. Sebuah contoh kami contohkan. Dalam Al-Quran sholat fardu itu 17 rakaat. Maka dalam Al-Quran lafal fardu diulas 17 kali, sama dengan rakaat sholat fardu ya. Jadi ini Al-Quran.
Lafal wa aqimus shalah wa atu zakah, wa aqimus shalah wa atu zakah, wa aqimus shalah. Di dalam Al-Qur'an diulas 17 kali. Mengapa? Karena fardu salat itu 17 rakaat. Sama dengan lafal sujud dalam Al-Qur'an diulas untuk manusia, malaikat dan jin. Itu 34 kali. Karena 17 rakaat adalah 34 kali sujud. Kecuali satu saja lafal sujud dalam Al-Qur'an yang bukan untuk manusia, tapi untuk tumbuh-tumbuhan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan. Bisa Anda buka di dalam surat Ar-Rahman ya ta. Awal Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan. Was samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan. Ini bisa Anda buka di sana gitu. Bisa Anda buka di sana ya. Bisa ini tentang basmalah. Kita lanjut ya ta. Kita lanjut. Itu Al-Qur'an ya. Al-Qur'an kalau sudah berbicara tentang matematika, ini tidak ada yang bisa nandingi. Kita contohkan. Lafal jannatun yang artinya surga di dalam Al-Qur'an diulas 77 kali. Lafal narun yang artinya neraka juga diulas 77 kali sama. Mengapa? Karena keseimbangan. Ya. Lafal rajulun dalam Al-Qur'an diulas 23 kali. Lafal mar'atun juga 23 kali sama. Jadi sama keseimbangan. Rajulun laki-laki, mar'atun perempuan. Al-Qur'an tidak dominasi lafal rajulun, tetapi 23. Lafal rajulun diulas dalam Al-Qur'an 23 kali, lafal mar'atun 23 kali. Kalau digabung maka menjadi 46. Di dalam konsep ilmu genetika, ilmu tentang kromosom manusia, genetika, ilmu tentang DNA kita. Kalau kita paham tentang ilmu biologi, ditangkatkan sampai ilmu yang lebih tinggi lagi, kita paham bahwa kromosom manusia normal dengan simbol XXYY itu bila mana lengkap 46. XXYY 46. Kalau tidak normal 46, maka orang itu akan kena penyakit. Dalam penyakit itu namanya ada yang keterlambatan otak dan fisik, namanya Down syndrome. Ada yang tidak tanggap terhadap apa yang ada di sekitarnya, namanya autis. Dan masih ada yang lain itu. Ada kelainan-kelainan. Kalau XXYY-nya enggak tepat, artinya enggak 46. Nah, ini ilmu tentang kromosom manusia. 4 rajulun dengan mar'atun. Ini antiknya Al-Qur'an, enggak ada yang bisa nandingi, gitu. Ini secuil tentang rahasia Al-Qur'an. Maka ketika kita mengucap basmalah, semalam insyaallah tidak habis ketika kita belajar betul-betul tentang isi Al-Qur'an. Ya, mungkin dicari di dalam di dalam terjemahan letterluck ya tidak kita jumpai karena ini pengembangan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Buat paham ya. Jadi bismillah kalau kita ucapkan dibaca terus, Allah akan tutup pintu neraka yang dijaga malaikat Zabaniyah 19. Mau coba bismillah apa saja kita bismillah, semuanya bismillah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Satu ayat insyaallah sudah cukup kita untuk berapa menit ini? 30 menit. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Subhanalladzi kelawan maha suci zat. Subhana nucaaken ingsun kelawan nucaaken maring zat ngono kena. Subhanalladzi kelawan maha suci zat ayatan zihalladzi. Jadi niki subhanallah isim isim masdar dari sabbah yusabbihu tasbihan. Isim masdar adalah subhan. Bi makna tansih. Subhanalladzi kelawan nucaaken maring zat. Asra kang nglakokaken ing dalem mangsa bengi sapa alladzi. Asra kang nglakokaken ing dalem mangsa bengi sapa alladzi. Jadi al-Isra itu memperjalankan di malam hari. Sara ya, sara itu mlaku bengi. Saraita ya Muhammad li rabbil alamin ya. Jadi li rabbil alamin. Sallaita ya Muhammad bi jam'il mursalina kunta fihim imaman wa kanu muqtadina. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi subhanalladzi kelawan maha suci zat alladzi ya, kelawan suci zat asra kang nglakokaken memperjalankan sapa ladzi bi 'abdihi kelawan kaulane alladzi. Hamba Allah, ini makam terdekat adalah al-ibadah wal ubudiyah. Makam kumawula, merasa sebagai hamba Allah. La haula wala quwata illa billah. At-tabarri minal hauli wal quwwah. Tidak merasa punya apa-apa sama sekali. Nah, ini hamba Allah Rasulullah, pangkat terdekat Rasulullah bi'abdihi. Kelawan kaulane Allah iku Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ya.
Perlu dipahami bersama bahwa setiap lafal ada lafal subhana di dalam Al-Quran. Itu pasti peristiwa yang menakjubkan. Sehingga Isra Mi'raj itu diawali dengan subhana. Karena dia menakjubkan. Mengapa menakjubkan? Karena perjalanan Rasulullah itu ruhan wa jasadan. Roh, jiwa, dan jasad secara fisik dan roh. Kedua-duanya. Maka pakai subhana. Berarti bagi sebagian orang yang mengatakan bahwa Isra Mi'raj itu peristiwa batin Rasulullah lewat roh saja kayak mimpi, itu dia tidak paham tentang apa rahasia Al-Qur'an pakai subhana. Maka kalau kita baca surat Yasin, urusan jodoh pun juga subhana kita. Keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Sok tok bojo sapa itu ya? Ya. Rahasia Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul arda min anfusihim mimma la ya'lamun. Allah ciptakan semua yang ada di muka bumi, di jagat raya ini sepasang-sepasang. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu. Dari apa? Mimma tumbitul ardu. Jadi pohon-pohon ini semuanya sejodoh, semuanya sepasang-sepasang semuanya. Wa mimma tumbitul ardu min anfusihim, dan di dalam diri mereka. Wa mimma la ya'lamun, dan apa saja yang mereka tidak tahu, banyak yang mereka tidak tahu. Itu sepasang, sejodoh, semuanya sejodoh. Allah ciptakan, ya. Yang wahid, wahdah, yang ahad hanya Allah. Qul huwallahu ahad, ya. Qul huwallahu ahad, ya. Jadi Allah witrun. Jadi ini Allah yang tidak ada jodoh-jodoh. Mattakhadha sahibata wala walada, ya. Allah tidak punya istri, tidak punya anak, gitu. Jadi ya istri dulu baru anak, jangan anak dulu baru istri. Itu namanya kecelakaan, gitu, ya. Jadi Asra ini peristiwa luar biasa. Pakai sighah ta'ajjub, subhana, ya. Kalau kita ta'ajub menghadapi sesuatu, melihat sesuatu, mendengar sesuatu, kita baca subhanallah, masya Allah, subhanallah, ya. Ini begitu. Lailan ing dalam mangsa bengi. Lailan ini nakiroh, menunjukkan bahwa peristiwanya itu singkat, ya. Tidak sampai semalam utuh, peristiwanya singkat. Nah, ini mukjizat yang luar biasa Isra Mi'raj. Mengapa? Karena sesingkat itu Rasulullah berjalan di kilometer yang tidak bisa terhitung. Betapa cepatnya. Sekarang penalarannya betapa kuatnya Rasulullah. Andaikan seseorang itu diikat tubuhnya, dilakokno sekian ribu kilometer per jam, akan tercabik-cabik tubuhnya, protol gitu, tidak bisa bernafas saking cepatnya, dia akan mati karena tidak tahan, gitu ya. Itu begitu. Jadi Rasulullah ini punya kekuatan dahsyat. Ketika Isra Mi'raj itu pesawat yang cepat saja tidak mampu menjangkau. Ini peristiwa yang luar biasa. Makanya ada orang yang sebagian pada masa ya Rasulullah, ada orang yang tidak percaya, ada yang mengingkari, bahkan ada sebagian orang yang sudah masuk Islam, ada yang murtad, itu. Yang langsung membenarkan antara lain adalah Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhahu, Sayyidatina Aisyah, dan lain-lain, ya, masih banyak yang lain. Minal Masjidil Harami, saking Masjidil Haram. Minal Masjidil Harami, saking Masjidil Haram, itu di Makkah Al-Mukarramah. Jadi artinya posisi Rasulullah Isra Mi'raj masih di Makkah. Maka ayat ini turun di mana? Di Makkah juga. Ilal Masjidil Aqsa, maka maring Masjidil Aqsa di Palestina, ya, di Palestina Masjidil Aqsa. Ini masih sekarang Masjidil Aqsa masih di Baitul Maqdis di Palestina. Alladzi barakna kang paring barokah ingsun. Alladzi barakna kang paring barokah ingsun haulahu. Alladzi barakna kang paring barokah ingsun. Allah haulahu ing dalam kiwa tengene mau Al Masjidil Aqsa. Barokah napa? Barokah tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, barokah ada sungai-sungai, barokah ada barokah ada sumber minyak kalau sekarang, ya, barokah sumber minyak. Kemudian ada barokah maknawiyah yang susah untuk dinalar kadang. Itu barokah mati syahid. Mengapa? Karena ada perang terus. Umat Islam kan ya banyak yang mati syahid, menjadi calon surga gara-gara perang, gitu. Surga gara-gara perang. Ini juga keberkahan barokah maknawiyah, barokah yang manusia susah untuk menalarnya, ya. Beliau di akhir zaman ini sama, Rasulullah itu pernah menerangkan bahwa umatnya itu bisa terkurangi banyak, artinya rusak, bahkan itu ya habis bitokni watoon, satu dengan tusukan senjata perang, yang kedua watoon, wabah penyakit kayak corona sekarang ini, ya. Bahkan Rasulullah pernah meminta, ya, agar umatnya ini dikurangi atau dihabiskan oleh Allah dengan cara kena atokni, kena tusukan peluru,
perang fisabilillah agar menjadi syahid dunia akhirat. Dan Rasulullah juga pernah meminta agar umatnya kena taun, ya, kena taun sejenis wabah yang ya kayak corona sekarang itu pernah diminta oleh Rasulullah, sebagaimana diterangkan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitabnya Al-Fatawi Hadisiyah ya. Ini belum atau masih jarang dikupas oleh para masyayikh ya. Artinya permintaan Rasulullah agar umatnya ini kena tokni sehingga mati syahid dunia akhirat, atau kena toon agar mati syahid akhirat. Maka orang yang kena corona ya orang sana-sana pokoknya beriman Islam itu namanya mati syahid akhirat. Walaupun kita sing sehat-sehat ya ora do kepengin gitu. Kita do takut do wedi sak terusé, tetapi kenyataan seperti itu gitu. Jadi mati karena corona itu syahid akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu, supaya merohaken ingsun Allah hu ing jeng Nabi dia min ayatina linuriya, supaya merohaken ingsun jeng Nabi sapa ingsun Allah hu ing jeng Nabi ing Muhammad ing abdihi min ayatina ing sebagian saking sebagian pira-pira ayat ingsun keajaiban kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, keajaiban alam, keajaiban kejadian-kejadian masa lalu, kejadian-kejadian yang akan datang, ya kejadian-kejadian di bumi, di udara, di angkasa, di langit, sampai ke Sidratil Muntaha, sampai ke Mustawa, semuanya diperlihatkan Rasulullah. Orang baik seperti apa, orang jahat seperti apa, akibatnya seperti apa. Rasulullah diperlihatkan surga, diperlihatkan neraka, diperlihatkan orang yang berbuat baik, yang berbuat jelek, yang bersedekah, yang pelit, semuanya diperlihatkan oleh Allah. Dunia itu seperti apa, seterusnya ya. Jadi bahkan dipertemukan dengan para nabi ini Allah Subhanahu wa taala di langit. Ini banyak sekali peristiwa di dalam Isra Mi'raj. Bisa kita pelajari lebih lengkap ya dengan khusus mempelajari kitab Qissatul Mi'raj misalnya, kita itu ada secara lengkap. Innahu huwas sami'ul basir. Insyaallah besok di kesempatan yang akan datang, di pertemuan yang akan datang bisa kita bacakan ya sekilas tentang kisah Isra Mi'raj. Innahu huwas sami'ul basir. Innahu satuhune Allah. Wa ya Allah, inna amale tansibul isma tarfaul khabar ya. Sebagaimana kata Imam Ibnu Malik ya, li inna anna laita lakina la'alka anak semanika min amal ka inna zaidan alimun bi anni kufuan walakin nabnahu dudihni. Huwa ya Allah as-sami kudat engkang midangat maha mendengar. Apapun yang kita ucapkan ya, bahkan yang kita kerjakan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Basir tur engkang moho melihat, moho mirsani, moho mirsani, maha melihat. Allah maha melihat. Artinya ketika manusia itu ingat bahwa Allah as-sami'ul basir, itu sebenarnya cukuplah, tidak usah ada CCTV, tidak usah ada pemeriksaan macam-macam, tidak usah cukup. Allah sebagai pengawas, inna rabbaka labil mirsad, Allah selalu mengawasi kita. Bahkan di dalam makam ihsan ke al-ihsan wa anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak ya. Jadi akhirnya al-ihsan ya Muhammad, yang Nabi jawab al-ihsan anta abudallah. Ihsan itu kamu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kamu bisa lah melihat Allah. Kalau tidak bisa, fa lam takun tarahu, nek gak bisa merasakan melihat Allah, fa innahu yaraka. Yakinlah bahwa Allah melihat kamu dimanapun kamu berada. Namanya makam ihsan. Makam muraqabah, artinya muraqabah kita merasa selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak mudah untuk berbuat jahat, kita tidak mudah melupakan Allah, kita tidak mudah berbuat yang tidak benar gara-gara tidak disaksikan oleh manusia. Ya, semakin ma'rifat kita kepada Allah, semakin ihsan kita semakin baik, akhlak kita semakin baik insyaallah. Ya, itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga berkah, semoga manfaat, dan bila ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf. Semoga Allah berikan yang terbaik kepada kita semua, dan bila ada hal-hal yang kurang bisa dipahami, bisa ditanyakan ya, bisa ditanyakan secara tertulis ataupun secara langsung datang ataupun lewat media sosial insyaallah. Sekian. Kafa bihadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.